Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, pada anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring di kelas 12 UTKP materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anakku, pada hari ini saya doakan semuanya kalian senantiasa selalu sehat, semangat, dan berbahagia. Mari kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah semoga pembelajaran pada hari ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak semuanya, materi pada hari ini yakni tentang cerahkan nurani dengan saling menasehati pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 OTKP di SMK Watasim. Materi cerahkan nurani dengan saling menasehati ini berkaitan dengan surat Luqman ayat 13-14 tentang perintah saling menasihati. Yang kedua, adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. 3. Hikmah dan manfaat nasihat. 4. Perilaku mulia dalam penerapan saling menasihati. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada pembahasan di materi ini yakni Quran surat Luqman ayat 13-14. Mari bersama-sama kita baca ayat ini dengan khidmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanul libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wa naun ala wanin wa fisalu fi amaini anushkurli wali walidayka ilayyal masir. Wa id qala Luqmanan. Wa id qala, kolnya itu bacaan matobi, Luqmanan ada kolkolah kof mati, manu matobi, libnihi kolkolah, wa yang itu ya bunaya bacaan matobi, la tusyrik billah, la tusyrik bacaan matobi, billahi tarkik dibaca tipis billahi, inna bacaan guna nun bertajdid, syirka ladulmun adzim, syirka ladulmun adzim tanwin bertemu ain bacaan idhar khalqi, adzim ya, adzim dibaca panjang. Wa wassainal insan, soinal insan al insan idhar qamariyah, biwalidai walidai matobi, hamalathu ummu
Ummu ini mim tasdid bacaan gunna. Wahnan ala wahnin. Wahnan tanwin ketemu ain idhar khalqi. Ala wahnin wa fisalu. Tanwin ketemu mau wahniu idgham bi gunna. Wa fisaluhu fi amani anis kurli matabi wali walidaika ilayal masir. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, adapun arti di surah Al-Luqman ayat 13-14 ini adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Surah Luqman ayat 13-14. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan Al-Qur'an surah Luqman ayat 13-14 ini, sebagaimana yang sudah Bapak bacakan tadi terkait dengan bacaan tajwidnya, seperti contoh yang Bapak talimkan ini, wahnan ala wahnin. Wahnan ini adalah bacaan idhar khalqi, ya, idhar khalqi karena ada tanwin ketemu ain. Kemudian ladul munadim mat arid isukun dibaca panjang. Ini salah satu contoh yang tadi sudah saya bacakan. Berikut contoh untuk kosakata kola, itu berkata, dibenihi kepada anaknya. Dan juga hadis Nabi yang nanti diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tentang perintah saling menasihati. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada bahasan ini tentunya anak-anak harus bisa memahami di surat Luqman ayat 13-14 ini. Adapun makna yang terkandung di dalam surat Luqman ayat 13-14 ini, yaitu seorang muslim harus menyampaikan nasihat dengan bijak kepada orang lain. Seperti Luqman menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyekutukan Allah SWT itu merupakan kezaliman yang besar. 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah senantiasa bersyukur kepadanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk penerapan di surah Luqman ayat 13-14 ini antara lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia untuk senantiasa selalu banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, beribadah dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah semata-mata karena Allah, karena untuk mendapatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Yang ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah merupakan kewajiban sebagai anak kepada orang tuanya, sebagai rasa syukur karena telah dilahirkan oleh kedua orang tua. Yang keempat, Allah SWT menjelaskan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. 5, yakni Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya tempat kembali. Adapun untuk perintah saling menasihati adalah
Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam mengingatkan orang lain itu secara lisan, sebenarnya itu bisa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiah atau tadkirah. Istilah umumnya adalah ceramah atau kegiatan menyampaikan tausiah ini dinamakan tablik atau menyampaikan. Sehingga istilah tablik akbar itu misalnya adalah acara ceramah agama yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah di lisan, secara lisan, karena hanya berupa ceramah, sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan saja. Para penceramah agama misalnya disebut juga mubalik atau juru tabligh misalnya atau dai. Nah, yang kedua, kesalahan dan kealpan dapat terjadi pada siapa saja, baik mubalik atau jamaah. Oleh karena itu anak-anakku, kewajiban berdakwah ini bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, melainkan bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dariku meskipun hanya satu ayat. Begitu arti sabda Nabi yang terkait dengan kewajiban dakwah. Terus bagaimana caranya? Dengan mengingatkan saudaranya yang berbuat salah atau lupa, tidak harus dengan berceramah, ya. Apalagi kepada ustadz yang berceramah, cukup sampaikan sepenuhnya saja. 3. Dari kewajiban dakwah itulah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Yang keempat, apa yang disampaikan dalam memberi nasihat itu atau tausiah? Materi yang pertama yang harus disampaikan adalah berdakwah, yaitu ajakan untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra munkaran fal ghairi fa illam yastati wa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang itu adalah selemah-lemahnya hadis riwayat Muslim. Demikian anakku, ya, sampai di sini dulu, ya, untuk pembahasan materi ceramah cerahkan nurani dengan saling menasihati di kelas 12 semester 1. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.